Buat aku, hidup sehat harus dimulai dari sekarang. Begitu juga dengan urusan jantungku. Jantung yang sehat adalah kunci hidup sehat. Sibuk bukan jadi alasan untuk aku malas berolahraga. Selalu menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan sekarang aku lagi ikutan gerakan I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Kalian juga bisa ikutan gerakan ini dan jadi bagian dari Friends of Healthy Lifestyle. Dan I Heart My Heart bisa jadi langkah awal untuk hidup lebih sehat. Ayo jaga jantung kalian mulai dari sekarang. Karena sehat itu keren. Sambutlah hari-hari. Aku Mika Tambayong untuk I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Memperkenalkan HEM 7156, monitor tekanan darah Omron. Didesain untuk penggunaan di rumah dengan mindset IntelliWrap cocok untuk pengguna pertama kali. Untuk memulai, cukup masukkan lengan Anda ke dalam mindset yang mudah dipakai dengan satu tangan. Mindset ukuran lebar dirancang menyesuaikan ukuran lengan sebagian besar orang Asia untuk memastikan pengukuran yang tepat setiap saat. Ujung desain menyempit menandakan pemasangan manset sudah sesuai, menandakan pemasangan yang pas. Manset biasa memiliki zona akurasi terbatas yang harus ditempatkan tepat di atas arteri. Tetapi, manset IntelliWrap memiliki zona akurasi 360 derajat yang memastikan pembacaan akurat. Tidak masalah bagaimanapun Anda memakainya. Omron HEM 7156 akurat, nyaman, mudah digunakan. Didesain untuk penggunaan di rumah. Paling enak makan gorengan. Dan ngeteh Sariwangi. Makan enak, kadar kolesterol terjaga. Sariwangi 100% daun teh asli. Mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Bisa tetap makan enak dong. Buat aku, hidup sehat harus dimulai dari sekarang. Begitu juga dengan urusan jantungku. Jantung yang sehat adalah kunci hidup sehat. Sibuk bukan jadi alasan untuk aku malas berolahraga. Selalu menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan sekarang aku lagi ikutan gerakan I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Kalian juga bisa ikutan gerakan ini dan jadi bagian dari Friends of Healthy Lifestyle. Dan I Heart My Heart bisa jadi langkah awal untuk hidup lebih sehat. Ayo jaga jantung kalian mulai dari sekarang. Karena sehat itu keren. Sambutlah hari-hari dengan berolahraga. Aku Mika Tambayong untuk I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia.
Memperkenalkan HEM 7156, monitor tekanan darah Omron. Didesain untuk penggunaan di rumah. Dengan mindset IntelliWrap cocok untuk pengguna pertama kali. Untuk memulai, cukup masukkan lengan Anda ke dalam mindset yang mudah dipakai dengan satu tangan. Mindset ukuran lebar dirancang menyesuaikan ukuran lengan sebagian besar orang Asia untuk memastikan pengukuran yang tepat setiap saat. Ujung desain menyempit menandakan pemasangan mindset sudah sesuai, menandakan pemasangan yang pas. Mindset biasa memiliki zona akurasi terbatas yang harus ditempatkan tepat di atas arteri. Tetapi, mindset IntelliWrap memiliki zona akurasi 360 derajat yang memastikan pembacaan akurat. Tidak masalah bagaimanapun Anda memakainya. Omron HEM 7156 akurat, nyaman, mudah digunakan. Didesain untuk penggunaan di rumah. Paling enak makan gorengan. Dan ngetes Sariwangi. Makan enak, kadar kolesterol terjaga. Sariwangi 100% daun teh asli, mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Bisa tetap makan enak dong. Bilang semua belanja di Blibli. Gratis ongkir berkali-kali. Saatnya kau klik Blibli sekarang. Buat aku, hidup sehat harus dimulai dari sekarang. Begitu juga dengan urusan jantungku. Jantung yang sehat adalah kunci hidup sehat. Sibuk bukan jadi alasan untuk aku malas berolahraga. Selalu menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan sekarang aku lagi ikutan gerakan I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Kalian juga bisa ikutan gerakan ini dan jadi bagian dari Friends of Healthy Lifestyle. Dan I Heart My Heart bisa jadi langkah awal untuk hidup lebih sehat. Ayo jaga jantung kalian mulai dari sekarang. Karena sehat itu keren. Sambutlah hari-hari dengan berolahraga. Aku Mika Tambayong untuk I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Memperkenalkan HEM 7156, monitor tekanan darah Omron. Didesain untuk penggunaan di rumah. Dengan mindset IntelliWrap cocok untuk pengguna pertama kali. Untuk memulai, cukup masukkan lengan Anda ke dalam mindset yang mudah dipakai dengan satu tangan. Mindset ukuran lebar dirancang menyesuaikan ukuran lengan sebagian besar orang Asia untuk memastikan pengukuran yang tepat setiap saat. Ujung desain menyempit menandakan pemasangan mindset sudah sesuai, menandakan pemasangan yang pas. Mindset biasa memiliki zona akurasi terbatas yang harus ditempatkan tepat di atas arteri. Tetapi, mindset IntelliWrap memiliki zona akurasi 360 derajat yang memastikan pembacaan akurat. Tidak masalah bagaimanapun Anda memakainya. Omron HEM 7156 akurat, nyaman, mudah digunakan. Didesain untuk penggunaan di rumah.
Paling enak makan gorengan. Dan ngetes Sariwangi, makan enak kadar kolesterol terjaga. Sariwangi 100% daun teh asli, mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Bisa tetap makan enak dong. Gratis ongkir tapi banyak syarat. Bilang semua belanja di Blibli. Gratis ongkir berkali-kali. Saatnya kau klik Blibli sekali. Buat aku, hidup sehat harus dimulai dari sekarang. Begitu juga dengan urusan jantungku. Jantung yang sehat adalah kunci hidup sehat. Sibuk bukan jadi alasan untuk aku malas berolahraga. Selalu menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan sekarang aku lagi ikutan gerakan I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Kalian juga bisa ikutan gerakan ini dan jadi bagian dari Friends of Healthy Lifestyle. Dan I Heart My Heart bisa jadi langkah awal untuk hidup lebih sehat. Ayo jaga jantung kalian mulai dari sekarang. Karena sehat itu keren. Sambutlah hari-hari dengan berolahraga. Aku Mika Tambayong untuk I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Memperkenalkan HEM 7156, monitor tekanan darah Omron. Didesain untuk penggunaan di rumah. Dengan Manset IntelliWrap cocok untuk pengguna pertama kali. Untuk memulai, cukup masukkan lengan Anda ke dalam manset yang mudah dipakai dengan satu tangan. Manset ukuran lebar dirancang menyesuaikan ukuran lengan sebagian besar orang Asia untuk memastikan pengukuran yang tepat setiap saat. Ujung desain menyempit menandakan pemasangan manset sudah sesuai, menandakan pemasangan yang pas. Manset biasa memiliki zona akurasi terbatas yang harus ditempatkan tepat di atas arteri. Tetapi, Manset IntelliWrap memiliki zona akurasi 360 derajat yang memastikan pembacaan akurat. Tidak masalah bagaimanapun Anda memakainya. Omron HEM 7156 akurat, nyaman, mudah digunakan. Didesain untuk penggunaan di rumah. Paling enak makan gorengan. Dan ngetes Sariwangi, makan enak kadar kolesterol terjaga. Sariwangi 100% daun teh asli, mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Bisa tetap makan enak dong.
Buat aku, hidup sehat harus dimulai dari sekarang. Begitu juga dengan urusan jantungku. Jantung yang sehat adalah kunci hidup sehat. Sibuk bukan jadi alasan untuk aku malas berolahraga. Selalu menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan sekarang aku lagi ikutan gerakan I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Kalian juga bisa ikutan gerakan ini dan jadi bagian dari Friends of Healthy Lifestyle. Dan I Heart My Heart bisa jadi langkah awal untuk hidup lebih sehat. Ayo jaga jantung kalian mulai dari sekarang. Karena sehat itu keren. Sambutlah hari-hari dengan berolahraga. Aku Mika Tambayong untuk I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Memperkenalkan HEM 7156, monitor tekanan darah Omron. Didesain untuk penggunaan di rumah. Dengan mindset IntelliWrap cocok untuk pengguna pertama kali. Untuk memulai, cukup masukkan lengan Anda ke dalam mindset yang mudah dipakai dengan satu tangan. Mindset ukuran lebar dirancang menyesuaikan ukuran lengan sebagian besar orang Asia untuk memastikan pengukuran yang tepat setiap saat. Ujung desain menyempit menandakan pemasangan manset sudah sesuai, menandakan pemasangan yang pas. Manset biasa memiliki zona akurasi terbatas yang harus ditempatkan tepat di atas arteri. Tetapi, manset IntelliWrap memiliki zona akurasi 360 derajat yang memastikan pembacaan akurat. Tidak masalah bagaimanapun Anda memakainya. Omron HEM 7156 akurat, nyaman, mudah digunakan. Didesain untuk penggunaan di rumah. Paling enak makan gorengan. Dan ngetes Sariwangi. Makan enak, kadar kolesterol terjaga. Sariwangi 100% daun teh asli, mengandung flavonoid, bantu jaga kadar kolesterol. Bisa tetap makan enak dong. Gratis ongkir tapi banyak syarat. Bilang semua belanja di Blibli. Gratis ongkir berkali-kali. Kau klik Blibli sekali. Buat aku, hidup sehat harus dimulai dari sekarang. Begitu juga dengan urusan jantungku. Jantung yang sehat adalah kunci hidup sehat. Sibuk bukan jadi alasan untuk aku malas berolahraga. Selalu menjaga pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dan sekarang aku lagi ikutan gerakan I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia. Kalian juga bisa ikutan gerakan ini dan jadi bagian dari Friends of Healthy Lifestyle. Dan I Heart My Heart bisa jadi langkah awal untuk hidup lebih sehat. Ayo jaga jantung kalian mulai dari sekarang. Karena sehat itu keren. Sambutlah hari-hari dengan berolahraga. Aku Mika Tambayong untuk I Heart My Heart dari Yayasan Jantung Indonesia.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat dari Yayasan Jantung Indonesia. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya Edison Wardana bisa bersama dengan Anda di pagi hari ini. Karena pagi hari ini merupakan acara yang luar biasa, yaitu press conference dari Indonesian Heart Bike 2022. Boleh kita tepuk tangan sama-sama Bapak-Bapak untuk memulai pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk bagi Bapak Ibu yang hadir melalui virtual ataupun Zoom secara hybrid. Saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili Yayasan Jantung Indonesia. Kehadiran Anda merupakan bentuk salah satu partisipasi untuk acara Indonesian Heart Bike 2022. Baiklah, saya juga ingin menyambut beberapa tamu VVIP kita yang sudah hadir di pagi hari ini. Pasti Anda juga sangat penasaran siapa aja dan acara Indonesian Heart Bike ini sebenarnya acaranya seperti apa sih? Nah, tanpa berpanjang lebar, langsung saya ingin menyambut tamu VVIP kita di pagi hari ini. Yang pertama saya ingin menyambut Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, Ibu Esti Nurjadin. Selamat pagi Ibu. Salam sehat Ibu, selamat pagi. Langsung yang kedua yaitu Ketua Penyelenggara Indonesian Heart Bike 2022, Ibu Mela Sabina. Selamat pagi Ibu, salam sehat. Dan kita juga kedatangan tamu yang merupakan partner dari acara Indonesian Heart Bike. Walaupun secara virtual, pihak dari Blibli yang diwakili oleh Asisten Vice President of Travel Category Blibli, Ibu Riana Hilbrand. Selamat pagi Ibu Riana. Dan tentunya the one and only nih, yaitu adalah Duta Yayasan Jantung Indonesia, Mika Tambayong. Selamat pagi Mika. Seger banget ngeliat Mika pagi-pagi ya kita ya, di sini ya luar biasa ya. Selamat pagi Ibu Riana, terima kasih. Selamat pagi Mika, Ibu Esti, Ibu Mela, selamat pagi. Dan tak lupa ada beberapa juga partner, rekan-rekan para tamu undangan yang melalui Zoom maupun rekan-rekan media atau jurnalis yang sudah hadir. Dan kita juga kehadiran ada tamu penting nih, mewakili Bapak Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno, yaitu ada Ibu Nur Asia Uno. Selamat pagi Ibu. Kalau Ibu sudah hadir di Zoom, terima kasih atas support dan dukungan di acara ini ya Bu. Terima kasih. Dan di hari ini di Yayasan Jantung Indonesia kita juga kehadiran tamu nih, Bapak Heri Hendrayadi selaku Marketing Manager PT Omron Healthcare Indonesia. Selamat pagi Pak Henry. Luar biasa dukungannya ya, dari 2007 Pak ya. Luar biasa, terima kasih Pak atas supportnya. Dan berikutnya ada Bapak Michael Lim. Ini adalah CTO dari Gerak Apps dan kita akan menggunakan Gerak Apps selama acara ini berlangsung. Nah, berikutnya juga saya ada kedatangan nih, Bapak Lucius Dinto Pramudio selaku Sustainable Business Manager Unilever. Selamat pagi, Pak Dinto. Dan tak lupa juga ada pihak dari Milugo Cycles. Yang pertama saya mengucapkan selamat pagi untuk Bapak Ali Medi. Selamat pagi Pak. Terima kasih ya Pak atas dukungannya. Dan tentunya Bapak Edi Natalis. Selamat pagi Pak Edi, terima kasih supportnya. Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada seluruh pengurus Yayasan Jantung Indonesia yang berada di provinsi maupun kabupaten yang sudah hadir sejak tadi di virtual Zoom yang sudah kami sediakan. Baiklah, kehadiran Bapak Ibu sekali lagi merupakan satu bentuk dukungan yang luar biasa buat acara Indonesia Heart Bike 2022. Langsung ke acara selanjutnya tanpa berpanjang lebar, saya ingin mengizinkan untuk kata sambutan yang pertama, yaitu sambutan Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, Ibu Esti Nurjadin. Kami persilakan Ibu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Bapak Sandiaga Uno. Yang saya hormati Ibu Nur Asia Uno. Yang saya hormati Presiden NOC Indonesia Bapak Raja Sabta Oktohari. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus YJI Pusat. Yang saya hormati para ketua YJI dan segenap pengurus di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Selatan, dan cabang Kabupaten Malang Raya. Rekan-rekan media
yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan kick-off Indonesia Heart Bike hari ini, Dr. Vito Damai selaku perwakilan dari Perki, Mika Tambayang, Duta Yayasan Jantung Indonesia, Ibu Rani Hilbrand dari Blibli, Bapak Heri Hendrayadi dari Omron, dan tim Milugo, Bapak Wanto Tiono dan Bapak Edi Natalis dan Bapak Alim Eldi, Bapak Michael Lim dari Gerak Indonesia, Bapak Lucius Dinto dari Unilever, dan seluruh tamu undangan yang juga ikut hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Dalam peringatan Hari Jantung Sedunia di bulan September yang akan kami adakan 29 September, kami mengadakan acara Indonesia Heart Bike 2022. Acara ini sudah kami adakan sejak 2019, namun karena adanya pandemi, 2 tahun terakhir kami mengadakan secara online. Namun tahun ini kami mengadakan Indonesia Heart Bike 2022 secara hybrid, online dan offline. Dan offline-nya akan diadakan di 8 kota di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, olahraga dan kesehatan itu seperti mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Olahraga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Olahraga juga dapat mencegah terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah, karena dapat menurunkan faktor resiko penyakit kardiovaskular. Yayasan Jantung Indonesia dalam acara yang bersifat promotif preventif ini mengajak masyarakat untuk sadar bahwa berolahraga berdampak baik bagi kinerja jantung dan pembuluh darah kita. Hal ini tentu saja sesuai dengan visi dan misi Yayasan Jantung sebagai pelopor gaya hidup sehat. Yayasan Jantung Indonesia selama ini sudah memiliki panca usaha jantung sehat yang merupakan 5 langkah untuk mencapai jantung yang sehat. S. Seimbangkan gizi. E. Enyahkan rokok. H. Hadapi dan atasi stres. A. Awasi tekanan darah. Dan T. Teratur berolahraga. Sehat. Sekian dari saya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa menyebarluaskan, mensosialisasikan pentingnya berolahraga sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat untuk kita bisa mencegah dari penyakit jantung dan pembuluh darah sedini mungkin. Mari kita ajak keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita untuk berolahraga dari muda. Jaga kesehatan kita, jaga jantung kita. Salam jantung sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Esti atas sambutannya luar biasa, dan Anda sudah penasaran pastinya. Indonesian Heart Bike 2022. Ada apa aja? Sistemnya seperti apa? Keunikannya ini, this is the first time mengadakan acara dengan berdonasi. Cuma gara-gara heart rate kita sehat. Seperti apa penjelasannya? Saya ingin langsung mengundang yaitu Ketua Umum Penyelenggara, Ibu Mela Sabina. Kami persilakan Ibu Mela. Terima kasih Pak Adison. Terima kasih juga kepada semua hadirin yang hadir, baik secara virtual maupun hadir di sini. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum saya, Bu Esti. Saya ingin menjelaskan bahwa memang kita sudah mengadakan acara sepeda itu dari 2019 dan itu waktu itu secara offline 100% karena belum pandemi, dan 2 tahun berikutnya kita lakukan secara virtual 100%. Nah baru kali ini kita melaksanakan kegiatan sepeda kembali tapi hybrid, baik online secara nasional dan offline di 8 kota, yaitu di Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Nah ini cukup menggembirakan buat kami dan juga bagi untuk cabang-cabang kita daerah bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan bersepeda dengan mengajak masyarakat seluas-luasnya dimanapun mereka berada, tapi juga kita juga secara
secara offline juga kita bisa adakan di kota 8 kota ini. Mekanisme cukup simple sebenarnya, tinggal mendaftarkan diri di registrasi www.indonesiaheartbike.id dan kemudian itu langsung mengaplikasikannya melalui mengunduh aplikasi gerak yang sudah terhubung dengan tentu Starva dan Garmin dan yang akan menghitung detuk jantung Anda yang dikonversi menjadi donasi untuk kami. Ini cukup menarik karena kita tidak meminta mohon semua peserta sepeda untuk menyumbangkan uang. Yang kita hanya harapkan adalah kalian itu, masyarakat itu berolahraga. Dengan berolahraga, tapi bisa membawa manfaat juga, tidak hanya diri sendiri, kesehatan diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat yang kurang mampu, yang memiliki kelainan jantung, dan juga untuk kegiatan-kegiatan preventif seperti acara Yayasan Jantung yang mengajak penyuluhan untuk masyarakat luas untuk berhidup sehat, hidup olahraga, dan lain-lainnya. Dan ini adalah tujuan dari Yayasan Jantung, misi kita. Misi Yayasan Jantung adalah mengajak masyarakat seluas-luasnya untuk menerapkan pola hidup sehat dan juga melaksanakan program, dan kita Yayasan Jantung melaksanakan program kuratif. So actually sebenarnya sangat simple bagi siapapun yang punya kesehatan, yang punya misi untuk hidup sehat, untuk berolahraga. All you have to do is daftar di link indonesiaheartbike.id. Dan ini semua aplikasi gerak ini sudah terhubung seperti dengan aplikasi olahraga lainnya. Jadi bisa dilihat secara otomatis ke leaderboard yang berisi informasi mengenai jumlah donasi yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing peserta. Jadi Anda bisa melihat seberapa banyak Anda sudah kumpulkan selama mengikuti program ini. From the day you start until the day you look at the leaderboard, oh ternyata saya baru mengumpulkan 5.000 perak untuk Yayasan Jantung. Oh saya mau coba kumpulin sampai 10.000 deh, saya mau coba kumpulin 100.000 deh. Jadi ini kita mengajak masyarakat untuk termotivasi bukan dengan hadiah yang kita berikan, tapi termotivasi untuk memberi donasi kepada yang kurang beruntung. So itu yang kita harapkan dari melaksanakan kegiatan ini. Dan ini yang menarik juga bahwa itu jumlah donasi itu sudah disesuaikan untuk masing-masing peserta, disesuaikan dengan usia Anda. Jadi kamu tidak boleh memaksakan diri, oke saya mau ngebut nih supaya saya bisa banyak denyut jantung, bisa cepat, bisa. Nggak bisa. Karena Anda harus mengisi umur kalian berapa supaya range kalian bersepeda dan mengikuti heart rate yang sesuai dengan usia. Dengan kecepatan yang sesuai. Kita tidak ingin memaksa orang untuk bersepeda dengan tidak sehat. Jadi itu semua sudah ada di programnya. Oke, umur saya 30 tahun. Saya bisa bersepeda dengan kecepatan sekian. Karena umur saya 30 tahun. Nah, Anda bisa tahu, saya umur 50 tahun. Inilah ini heart rate saya yang terbaik adalah heart rate adalah sekian untuk usia saya dan kecepatan sekian. So, Anda bersepeda dengan sehat sesuai dengan usia dan denyut jantung. Dan denyut jantung atau heart rate ini adalah yang ingin kita sosialisasikan melalui program Indonesia Heartbike. So itulah merupakan komitmen kita, dan tentu kegiatan ini kita bekerjasama juga dengan PERKI yang sudah memvalidasi mekanisme heart rate ini, bahwa itu sesuai dan bisa diaplikasikan untuk masyarakat umum, bahwa kecepatan bersepeda Anda, kecepatan itu denyut jantung Anda adalah sesuai yang harus Anda terapkan untuk bersepeda dengan sehat. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, saya ingin menyapa ya, sudah ada. Jadi sudah pada standby nih semua cabang-cabang dari seluruh Indonesia ya Ibu Mela ya. Mungkin Ibu Mela mau Bu Esti ingin menyapa nih sama teman-teman yang ada di cabang. Bu Nur kan udah duluan. Sudah ada. Oke, Ibu Nur selamat pagi.
Ibu Nur selamat pagi, kita mau menyapa nih Ibu Nur nih yang ada di rumah. Terima kasih Bu atas dukungannya. Ya, nah, selamat sama-sama. pagi Ibu, apa kabar? Sehat selalu ya Ibu ya. Alhamdulillah. Dukungannya. Mungkin sedikit kata pagi sambutan aja Bu, Bu buat Esti, Indonesian Bu Heart Mela. Bike ini Bu. Iya. Bagaimana? Ibu Nur mungkin ada yang mau disampaikan untuk kegiatan Yayasan Jantung Indonesia di Indonesian Heart Bike di 2022 ini, silakan Ibu. Ya, sukses untuk Yayasan Jantung. Semoga semakin jaya dan terus Yayasan Jantung bisa menginspirasi untuk hidup sehat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Akan kesadaran hidup sehat dan berolahraga. Ya, untuk acara baiknya juga, semoga semua masyarakat Indonesia bisa ikut berpartisipasi dan bisa mensukseskan acaranya. Bu Nur, ikut juga dong bersepeda. Iya, nanti insya Allah saya juga ikut untuk menyemarakan. Yes. Pak Sandi juga acaranya. dong. Insya Allah. Thank you. Bisa ikutan. Thank you supportnya. Ya. Pak Sandi nggak bisa hadir karena di mana, Bu Nur? Mohon maaf, Mbak Sandinya masih di Riau ya, dan berhubung tempatnya kurang baik, jadi signalnya kurang bisa ditangkap ya, jadinya beliau tidak bisa hadir karena ada acara di sana yang bersamaan dengan acara ini. Jadi mohon salam dan sukses untuk Yayasan Jantung. Oke, terima kasih Bu Nur. Semoga ikut sepeda ya sampai kita ketemu di lapangan GBK naik sepeda ya. Mereka gini tiba saatnya kita mau menyapa sekarang Ibu Esti nih. Kita mau tampilin nih rekan-rekan. Mana nih wakil-wakil dari daerah yang sudah siap-siap untuk disapa oleh Ibu Esti dan Ibu Mela. Mana nih? Boleh tolong ditampilkan rekan-rekan? Bali, selamat pagi. Selamat pagi Jawa Timur. Bali, apa kabar? Jawa Barat. Motornya mungkin bisa di-switch untuk yang Sumatera Utara, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Esti. Waduh, selamat pagi Pak, apa Dan kabar? semuanya pengurus yang ada di sekitar. Salam dari Pak Masud, Ketua Yayasan Jantung Cabut Utama Jawa Timur. Oke, siap. Selamat pagi juga, ada lagi? Selamat pagi dari Malang. Dari Malang, selamat pagi. Selamat pagi Jawa Barat. Oh, ada dari Jawa Barat juga Ibu. Pagi Bali dari Sulsel. Oh, selamat pagi Bali, selamat pagi Sulsel. Selamat pagi dari Sumut, salam jantung sehat dari Medan, Sumatera Utara. Ini Medan ya Bu Nancy, halo. Iya Bu Esti, selamat pagi Bu Esti, salam jantung sehat. Halo, Ulun, Jawa Tengah, siap. Kita bisa minta laporan dari masing-masing daerah ya, lokasi di mana dan kira-kira rencana siapa yang akan membuka yang untuk cabang ya. Mau siapa yang mulai duluan? Siapa yang mulai duluan? Medan mau mulai duluan, Sumut mau Mulai duluan Medan. Selamat pagi. Pagi Bu. Ya, aku. Ada dokter Indra ya dari Cabut Medan. Ya. Silakan Dokter Indra. Preventif ya dari Medan. Ketua Preventif Bu Esti. Ya, silakan Dokter Indra. Apa kabar? Ya, selamat pagi Bu. Salam sehat. Perkenalkan dengan Dr. Indra di bidang preventif YJI Sumut, merangkap sebagai Ketua Panitia IHB kita di 2022.
melaporkan untuk kegiatan kita yang akan kita laksanakan di bulan September nanti. Adapun untuk rencana start finish kita akan dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Untuk jenis acaranya sendiri kita rencanakan itu ada fun bike, kemudian ada talk show awam tentang kesehatan jantung, kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada bazar UMKM di sana. Untuk pemberangkatan sendiri insya Allah akan dilepas oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta Ibu Gubernur yang merangkap sebagai Ketua YJI Sumatera Utara. Insya Allah untuk jumlah peserta kita berjumlah 200, kita siap untuk kita hadirkan Bu Ketua. Mungkin itu Bu Ketua. Oke, keren. Terima kasih laporannya Dr. Indra. Kemudian Jawa Barat berikutnya. Terima kasih. Jawa Barat siap. Assalamualaikum Bu Esti. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam jantung sehat. Jawa Barat Sugiana Bu, mohon izin mewakili atas izin Bapak Ketua Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Jawa Barat. Saya Sugiana, Ketua Bidang Preventif, merangkap Ketua Pelaksana. Sepertinya saya laporkan keterkaitan dengan persiapan IHB tahun 2022 di Jawa Barat Ibu, yang insya Allah rencana untuk start dan finish itu akan dilaksanakan di kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Gedung Sate, dari mulai sepeda, kemudian senam jantung sehat dan gerak jalan jantung sehat, ada juga terkait dengan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan jantung, dan juga ada bajar. Dan insya Allah nanti untuk sepeda akan ditulis 200 peserta, adapun untuk senam jantung sehat dan jalan sehat kurang lebih 2.000 peserta Ibu. Nah, itu mungkin sementara atas izin Pak Ketua kami dapat melaporkannya Ibu Ketua. Demikian mungkin sementara Ibu Ketua. Ini aja deh Pak Widodo yang di itu saya nambah M1 Pak. Saya tambah plus aja jadi yang mana? Di Jabar. Pokoknya kan di saya masih ada. Saya tinggal hari Senin. Selamat pagi dari Bali, bisa melaporkan? Yang dari Jawa Barat siapa yang lepas ya Pak? Tim penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Ibu. Demikian Bu Mela. Oke, next siapa yang mau Bali tadi? Bali dari Bali. Sidik dari Ya, selamat pagi. Saya Sidik dari Bali. Melaporkan kegiatan Indonesian Heart Bike ini itu rencananya di startnya itu di depan kantor gubernur, tepat di lapangan juga tempat kita nanti setiap hari Minggu senam. Yang hadir dalam acara tersebut Ketua Perki daerah Bali juga selain Ketua Yayasan. Yang rencana akan membuka acara itu adalah Ibu Gubernur. Kita undang Ibu Gubernur untuk membuka acara tersebut. Nah, model kegiatan mungkin beberapa kegiatan yang kita akan ikut sertakan di situ, yaitu pemeriksaan kesehatan dari klinik itu. Kemudian rencana itu yang memang 1 bulan kemudian, rencana itu kami adakan donor darah juga dari PMI, kita hadirkan juga di situ. Selanjutnya ada juga talkshow, istilahnya ceramah dari Dr. Perki yang nanti kita adakan bersama. Nah, beberapa pendukung dari kami selain anggota juga ada beberapa dari radio yang akan mensupport kegiatan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Semarang, dari ini YJI Jawa Tengah. Silakan, ada Pak Sugeng ya, Ketua Bidang Preventifnya Jawa Tengah. Silakan Pak. Selamat pagi. Bisa dilaporkan bagaimana kegiatannya? Jantung sehat, jantung sehat, sehat jantung.
cantik-cantik semua. Izin lapor untuk persiapan di IJ Jawa Tengah, cabang Provinsi Jawa Tengah, sudah dilaporkan melalui tertulis PDF dan WA sudah disampaikan. Kegiatan tanggal 25 start dan finish ada di halaman parkir Telkom Jalan Pahlawan depan Beluran. Kemudian acaranya itu tetap sesuai petunjuk 200 sepeda keliling kota. Rute sudah diputuskan kira-kira kurang lebih 15 kilo, dibarengi dengan adanya senam yayasan jantung di Semarang. Itu kita punya 78 klub, akan hadir semua nanti. Di samping itu dari Pak Alpan ini sudah sama Bu Eti sudah menyiapkan dokter spesialis dari Perki, Bapak Dr. Aruman untuk menyiapkan pemberian materi. Kemudian partisipasi juga dari PMI karena kebetulan cari bulan dana donor darah disosialkan kali ini. Bulan-bulan itu kita mengundang PMI untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, kemudian mengadakan pemeriksaan dokter dan pemberian vitamin yang sifatnya ringan sudah disiapkan. Di sini kali ini kami dari bidang preventif, kemudian didampingi BPKJ Kota Semarang serta ibu kita dari motivator kita dari Bu Eti. Ya. Jadi ini genap dari bapak-bapak, ibu-ibu komplit. Kemudian untuk pemberangkatan direncanakan nanti Bapak Gubernur. Surat sudah kita luncurkan antara Bapak Gubernur atau Bapak Sekda. Di dalam pelaksanaan ini kami yang untuk kemarin sudah disampaikan, kaos yang dipakai sudah disampaikan oleh Bu Eti, sudah dipesankan, tinggal melengkapi. Yang perlu kami tanyakan adalah start. Start itu kita masih pakai, rencana masih pakai MMT backdropnya. Kemudian untuk keluar masuknya ini juga disiapkan dan undangan. Pak, oke ya. Ini kita bukan teknis, ini lagi press conference. Jadi untuk berikutnya kita rapat teknis ya Pak ya. Oke. Terima kasih sekali Pak dari Jawa Tengah. Oke, next kita Makassar kali. Makassar ya. Ada Sekretaris YJI Makassar, Ibu Deli. Makassar. Oh, Pak Takwa. Pak Takwa bidang komunikasi ya dari YJI. Belum? Malang. Oke, ini cabang Malang Raya. Oke. Selamat siang. Di Makassar siang ya. Maaf Ibu, Kak Delinya masih on the way, lagi di jalan. Gak apa-apa, silakan Makanya, Pak Takwa dilaporkan aja untuk kegiatannya Indonesia Heart Bike di Makassar. Oh ya, jadi baik, terima kasih teman-teman sekalian dari seluruh cabang yang hadir dan juga terkhusus untuk pengurus pusat, ketua umum dan ketua panitia. Jadi kami dari Sulsel insya Allah siap melaksanakan Indonesia Heart Bike 2022. Untuk teknis kegiatan seperti yang disampaikan teman-teman tadi, kita juga masih sementara hunting-hunting karena memang ada satu dan lain hal yang melatar belakangi di Sulsel sendiri. Kami masih berproses Ibu, tapi insya Allah kami siap. Oke, baik, makasih. Mungkin berarti sekarang Malang ya, Malang Raya ada Pak Mujiono dan Ibu Yuniarni. Ada Wakil Ketua IJI Kota Malang. Ya Bu, terima kasih. Kami laporkan Ibu Ketua Umum bahwa di Malang sudah siap. Rencananya start akan dilaksanakan, start dan finish dilaksanakan di pendopo kantor Kabupaten Malang. Kemudian acaranya di samping
Fatbek juga akan dilaksanakan senam oleh anggota grup Jantung Sehat dan dilanjutkan dengan ceramah serta pelatihan bantuan hidup dasar. Kami sudah bekerja sama dengan Perki Cabang Malang. Demikian Bu laporan kami. Terima kasih mewakili Bu Yuniarni yang sedang di jalan. Terima kasih. Oke, terima kasih laporannya. Mungkin dari YJI Jawa Timur untuk di Surabaya ada ketua. Selamat pagi Ibu. Pak Masud. Saya Pak Tony Bu dari sekretaris. Sekretaris. Acara yang sudah dijadwalkan oleh pusat tanggal 25 September nanti, YJI Cabang Utama Jawa Timur dengan didukung sepenuhnya oleh Perki, kemudian oleh Departemen Kardiologi Universitas Erlangga, kemudian juga oleh IDI, dan juga tidak ketinggalan lagi oleh IID dan komunitas-komunitas lain, terutama KJS dan KJR yang akan kita kerahkan di dalam acara tersebut. Acara ini akan digelar di start maupun finish nanti di halaman Gedung Gerahadi Surabaya, yang nanti rencana akan diberangkatkan oleh Ibu Gubernur. Sementara nanti tanggal 22 ini kita akan audiensi dengan Ibu Gubernur untuk memantapkan acara yang dimaksud begitu. Sementara nanti kita rencanakan rute itu akan diatur oleh Satgas dari Pemprov, karena itu akan melalui Car Free Day yang ada di sana. Supaya tidak mengganggu kegiatan Car Free Day, kita akan menempuh jarak sekitar 15 km. Itu yang sudah kami persiapkan. Selanjutnya nanti mohon agar dari pusat sendiri akan membuat satu petunjuk-petunjuk lagi di dalam rapat yang akan diselenggarakan oleh pusat, sehingga nanti ini akan menjadi pemantapan bagi Jawa Timur sendiri. Terima kasih Pak Tony laporannya. Terima kasih, sukses ya. Mohon maaf Pak Masud lagi ada di desa Bu. Nggak apa-apa Pak, jadi terima kasih. Salam dari Pak Masud untuk semuanya. Salam. Tinggal terakhir adalah dari DKI Jakarta. YJI DKI Jakarta dilaporkan oleh Pak Rolet ya, ketuanya. Pak Rolet silakan, laporannya bagaimana? Baik Bu, terima kasih. DKI Jakarta sudah siap-siap dan untuk kebagian tanggal 29 September ya bareng dengan Surabaya. Kebetulan kita minggu depan juga ada acara senam bersama. Jadi kita sudah sosialisasikan kalau September kita akan ada Indonesian Fat Bike, dan tanggapannya sangat baik Bu. Kelihatannya lebih dari 200. Nanti kita akan arahkan langsung register ke panitia YJI pusat. Rencananya sementara begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih laporannya Pak. Baiklah, terima kasih perwakilan dari YJI Provinsi maupun Kabupaten yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa kalau untuk daftarnya gampang banget ke indonesiainahardbike.id. Kemana antar ngelingnya nanti saya lanjutkan karena masih banyak lagi partner. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya mau ngobrol dulu sama Mika. Mika, gimana perasaannya? Kok perasaannya sih? Tanggapan Anda mengenai event ini. Jadi kalau Mika bersepeda, hanya dengan bersepeda dengan heart rate yang ideal, intinya Mika akan berdonasi nih buat yang nanti kita sumbangkan ke Yayasan Jantung Indonesia. Tanggapan Mika? Wah
luar biasa sih. Aku terakhir ikut Indonesia Heartbite itu 2019 ya, berarti kita terakhir ya Bu. Itu aku ikutan. Okay. Itu seru banget, bener-bener rame-rame waktu itu. Experience yang seru banget sih buat aku karena ini adalah kegiatan yang out of the box sih sebenarnya menurutku, karena kita biasanya berpikir berdonasi itu harus selalu dengan materi gitu, tapi ini kita berdonasi justru sesuatu yang beneficial juga buat kita gitu. Kita berolahraga juga, dengan kita berolahraga kita juga bisa menyumbang gitu. Jadi aku rasa ini kegiatan yang seharusnya bisa dilakukan sama siapapun dimanapun, apalagi sekarang hybrid juga. Jadi all over Indonesia harus mengikuti kegiatan ini. Selain kita berdonasi, kita juga bisa membuat kita jadi lebih sehat juga gitu, menghindari stres ya setelah pandemi ya, supaya jangan stres-stres gitu, mendingan kita bersepeda, bisa sendiri, bisa rame-rame, bisa dengan komunitas gitu. Jadi ini kegiatan yang tidak boleh dilewatkan lah pokoknya. Jadi mendingan bersepeda sebagai salah satu healing. Oh iya, healing. Kalau kata anak muda zaman sekarang ya, healing. Kata anak-anak Jaksel zaman sekarang anak healing. Jaksel, Benar, healing. Healing Bu, healing. Kalau stres harus healing. Healingnya bersepedahan aja. Bersepeda dan berdonasi. Betul. Nah, oke, thank you Mika. Ini karena yang namanya sudah Indonesian Heartbite ya Bu Mela, Bu Esti dan Mika. Dan kita sudah ada wakil dari Perki yang hadir di via Zoom juga, yaitu, tunggu, saya ambil napas dulu karena title-nya panjang sekali Ibu. Dr. Vito Adamai, SPJPK MKes, IVOK, VH, VK, FASCC, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga anggota Departemen Infokom dan Pengabdian Masyarakat dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular atau Perki. Saya mau menyapa Dr. Vito. Hai Dok. Hai. Selamat pagi menjelang siang Dok. Pagi menjelang siang. Salam sehat Dok. Salam sehat, salam kenal Yayasan semua. Jantung Indonesia bekerja sama dengan Milugo ya Dok ya, mempunyai satu konsep yang sangat berbeda dan ini pertama kali. Bagaimana dengan heart rate yang ideal ketika kita berolahraga, kita akan berdonasi secara maksimal Dok. Dan kira-kira pertanyaan yang lebih spesifik, impact dari berolahraga sepeda dengan heart rate ideal untuk kesehatan. Silakan Dr. Vito. Oke, terima kasih. Salam juga, saya udah lama ya ketemu Bu Esti nih, Bu Mela juga, selalu ceria dan memang selalu inovatif ya. Dan ketika saya mendengar mengenai ini, waktu itu udah ngobrol juga di belakang, dan ternyata wow, ini ada aja caranya gitu. Dulu wow ini mind blowing banget, nggak kepikiran gitu kan, maksudnya membuat orang tuh jadi oke, dia merasa bahwa dia menyumbang dan ini bukan buat diri dia sendiri tapi juga buat orang lain. Dan memang dari dulu YJI membantu sekali untuk bisa menanamkan perilaku hidup sehat, pola hidup yang mungkin jadi terbiasa ya, dengan dulu kita bisa ke kantor-kantor, bisa ke sekolah-sekolah dan juga mengajarkan banyak hal. Oke, sekarang yang mengenai ini ya, mengenai heart rate ini, jantung kita nggak selemah itu. Ini membuktikan ya bahwa kita bisa tahu ke semua orang bahwa ada orang tuh kadang ada yang bilang ini, saya takut Dok, olahraga terlalu keras katanya gitu, nanti jadi serangan jantung. Saya bilang, emang Anda olahraganya apa selama ini? Kayak Mika Tambayong olahraganya, gitu kan? Enggak juga, gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka cuman ya jalan pagi tiap hari, itu pun jarang-jarang. Dan mereka takut berolahraga terlalu kencang karena takut serangan jantung. Justru kebalikannya, jantung kita itu kuat banget. Kita mau olahraga kayak apa sebenarnya sih batasannya jauh sekali. Nah tapi kenapa ada orang kolaps tiba-tiba karena bersepeda misalnya? Itu karena dia nggak tahu bahwa dia punya masalah jantung sebelumnya. Dan kalau heart rate itu kita latih, yang dibilang heart rate yang jantung yang sehat itu adalah memang ada 70% dari maksimal heart rate itu benefitnya, artinya manfaatnya buat jantung sangat tinggi, sangat besar. Boleh nggak sih lebih dari itu? Ya boleh kalau misalkan Anda seorang atlet dan Anda seorang yang terlatih. Dan ada cara latihannya, nggak tiba-tiba hari ini baru beli sepeda, besok jadi anggota klub sepeda masuk di grup WA, terus tiba-tiba langsung mau sepedaan misalkan 70 kilo gitu misalnya, atau tiba-tiba mau naik ke titik nol misalnya gitu ya. Jadi caranya yang kurang benar, caranya yang tidak tepat, itu yang mengakibatkan akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah orang yang tidak pernah check up sebelumnya, sehingga akhirnya dia nggak tahu jantungnya nih mungkin ya klepnya udah bocor ya, mungkin dia nggak tahu mesinnya udah tinggal satu, ternyata mesin jantungnya, sehingga akhirnya dia kolap tengah jalan gitu. Jadi bukan karena terlalu keras berolahraga sebenarnya itu. Dan dengan adanya acara ini, aku rasa ini menanamkan pesan yang kuat ya, bahwa dengan kita menjaga jantung kita dan dengan sesuai dengan topik dan tema
World Heart Day di tahun ini, saya rasa ini menjadi ide yang inovatif, ide yang baik untuk bisa memasyarakatkan olahraga menyehatkan jantung. Oh, luar biasa penjelasan singkat, padat, dan materi ini ya dok akan kita bawa ke seluruh acara pada saat kita melakukan off-air di kota-kota masing-masing yang ada 8 kota. Nah, kita setelah ini kita akan berbicara nih bersama dengan eksklusif e-commerce partner kita. Tapi tahan dulu di situ, kita akan menyaksikan satu TVC yang akan dilanjutkan dengan video dari orang-orang yang kita sangat tunggu-tunggu nih, yaitu Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Raja Sabta Oktohari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengapresiasi pihak-pihak penyelenggara Indonesia Heart Bike 2022. Potensi sports tourism yang merupakan tren terkini dalam sektor pariwisata di era baru mampu menjadi pendongkrak dan menjadi salah satu lokomotif pemulihan ekonomi. Dan di tanah air ini salah satu yang menjadi andalan adalah sports tourism yang digemari adalah bersepeda. Saat ini bersepeda tidak hanya bermanfaat sebagai sarana rekreasi, tapi juga sangat baik bagi kesehatan tubuh, lebih baik daripada banyak olahraga lainnya. Lebih daripada itu, bagaimana kita juga dapat mengkombinasikan dengan bergaya hidup sehat. Mari ikuti Indonesia Heart Bike 2022 bersama Yayasan Jantung Indonesia mulai tanggal 3 September sampai tanggal 2 Oktober 2022 di 8 kota besar di Indonesia. Mekanismenya sangat unik loh. Denyut jantung yang kamu akan rekam dikonversi menjadi donasi untuk bantuan anak-anak dengan penyakit jantung bawaan dari keluarga prasejahtera. Saya ucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan event Indonesia Heart Bike 2022. Kapan lagi kita bisa bersepeda sambil menikmati pemandangan alam atau daerah wisata, sekaligus bisa berbagi dengan sesama. Jangan lupa utamakan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin dimanapun Anda berada. Salam sportivitas, salam jantung sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berolahraga secara rutin adalah upaya kita yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bersepeda adalah sebagai salah satu alternatif olahraga yang dipilih, yang banyak dipilih, karena mudah untuk dilakukan dan cukup praktis. Saya, Raja Sabta Oktohari, Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, mengajak Anda semua untuk mengikuti Indonesia Heart Bike 2022 bersama dengan Yayasan Jantung Indonesia mulai tanggal 3 September sampai tanggal 2 Oktober 2022 di seluruh Indonesia. Saat bersepeda nanti, denyut jantung kamu akan dikonversikan menjadi donasi untuk bantuan operasi anak-anak dengan penyakit jantung bawaan dari keluarga prasejahtera. Khususnya untuk yang muda-muda, mulai bersepeda sejak dini untuk memotivasi menjadi atlet muda yang berkualitas. Semoga para pesepeda yang berpartisipasi dalam kegiatan ini dapat terus meningkatkan semangatnya agar tercapai tujuan mulia berbagi dengan sesama. Jangan lupa untuk selalu menumbuhkan nilai-nilai semangat Olympic Movement, baik dalam individu maupun lingkungan sekitar kita, dengan nilai-nilai sustainability atau keberlanjutan, inclusion atau keikutsertaan, solidarity atau solidaritas, dan peace, perdamaian. Salam olahraga. Ya, padatnya kesibukan kita sehari-hari jangan sampai membuat kita tidak berolahraga dan menjalankan pola hidup sehat. Saya biasanya melakukan senam dan sekali-sekali saya juga bersepeda menemani suami. Tahun ini dalam menyambut peringatan Hari Jantung Sedunia, Yayasan Jantung Indonesia menyelenggarakan Indonesia Heart Bike 2022 dari tanggal 3 September sampai dengan 2 Oktober 2022.
Kegiatan ini juga diikuti oleh peserta di seluruh Indonesia. Sekaligus bisa berdonasi untuk sesama loh. Ayo buruan daftar. Karena setiap denyut jantungmu saat bersepeda sangat berarti bagi anak-anak dengan penyakit jantung bawaan dari keluarga prasejahtera. Salam jantung sehat. Bersepeda adalah olahraga yang menyenangkan dan bisa menjaga kesehatan tubuh. Dengan bersepeda secara rutin, kita bisa terhindar dari berbagai masalah kesehatan seperti stres dan serangan jantung. Menyambut Hari Jantung Sedunia tahun ini, Yayasan Jantung Indonesia mengajak kamu semua dimanapun kamu berada untuk mengikuti Indonesia Heart Bike 2022 dari 3 September sampai 2 Oktober 2022. Pendaftarannya sudah mulai dibuka dari sekarang loh. Kegiatan ini akan dilakukan secara nasional, juga offline di 8 kota, yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Malang, Makassar, dan Denpasar. Dengan mengikuti Indonesia Heart Bike 2022, kamu bisa tetap menjaga kebugaranmu sekaligus membantu sesama karena hasil dari kegiatan bersepedamu akan didonasikan sepenuhnya untuk membantu saudara-saudara kita dengan penyakit jantung bawaan dan keluarga prasejahtera. Informasi selengkapnya bisa kamu dapatkan di akun Instagram Yayasan Jantung Indonesia @yayasanjantungindonesia. Salam jantung sehat! Ya, itu tadi kita menyaksikan beberapa video yang memotivasi. Jangan lupa tetap untuk mendaftar. Grace periodnya lama sekali 1 bulan dan tidak pernah ditutup. Karena siapa yang mau berdonasi silahkan dengan hanya cukup mendaftar dan Anda langsung bisa mendonasi dengan heart rate Anda. Nah, selanjutnya saya ingin berbicara nih sedikit dengan eksklusif e-commerce partnernya Indonesian Heart Bike 2022 sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini melalui virtual Zoom, yaitu Ibu Riana Hilbrand. Selamat pagi Ibu. Halo, pagi. Selamat pagi Ibu, senang sekali. Terima kasih ya kontribusi untuk dari Beli-Beli untuk Heart Bike 2022 Ibu. Bu, satu pertanyaan yang sangat simpel. Kenapa Beli-Beli mau mensupport acara Indonesian Heart Bike yang berdonasi ini? Silakan Bu. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber dan peserta acara press conference Indonesia Heart Bike 2022. Pertama, Beli-Beli mengucapkan terima kasih dan senang atas kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam acara Indonesia Heart Bike 2022 ini dalam menyambut Hari Jantung Sedunia. Sebagai platform omnichannel e-commerce dan gaya hidup terpercaya, Beli-Beli berkomitmen untuk terus berinovasi seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat, terutama saat masuki new normal saat ini ya. Kita tahu kondisi pandemi mengubah banyak hal, termasuk juga akselerasi teknologi di masyarakat. Saat ini masyarakat memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang berbagai aktiviti mereka, mulai dari belanja online, dengan berbagai kegiatan lain seperti virtual konser, virtual tour, bahkan kursus bisa dilakukan melalui online, termasuk juga olahraga sebagai bentuk penerapan pola hidup sehat. Kalau kita melihat dari peningkatan yang kita lihat di tiket event and voucher yang ada di Beli-Beli, kalau kita lihat di semester 1 2022, kita compare dengan periode yang sama di tahun lalu, kita melihat ada kenaikan signifikan lebih dari 20 kali. Itu artinya masyarakat saat ini sudah siap gitu ya, sudah lebih mau beradaptasi dengan kondisi new normal ini, sudah mau kembali beraktivitas dan bersosialisasi. Untuk ini kita juga Beli-Beli sebagai perusahaan teknologi dan omnichannel e-commerce ini kita sangat bangga gitu ya bisa terlibat sebagai eksklusif e-commerce partner penjualan tiket untuk Indonesia Heart Bike.
Kita harapkan juga kegiatan ini bisa memberikan dampak positif bagi kalangan masyarakat, khususnya para pesepeda. Karena kita tahu seperti yang tadi juga sudah dibahas bahwa olahraga ini, bersepeda ini jadi satu bentuk healing gitu ya saat pandemi. Jadi karena bisa dilakukan secara offline, online, bisa juga mandiri, bisa dengan kelompok kecil, juga melalui virtual. Selain itu kita juga mengapresiasi konsep yang dibawa oleh Yayasan Jantung Indonesia, konsep donasi di mana kegiatan ini bukan sekedar fun aja, bukan sekedar untuk mencari kesehatan, tapi juga kita bisa berdonasi buat teman-teman yang tidak mampu gitu ya. Hal ini juga sejalan dengan visi Blibli dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, di mana kita ingin supaya Blibli itu bisa berdampak untuk masyarakat. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu Riani atas penjelasannya. Untuk para media dan jurnalis siap-siap karena setelah ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Siapkan pertanyaan Anda. Namun saya sudah menyimpan satu pertanyaan pancingan nih. Dari siska.detik.com kepada Dr. Vito nih. Dok, ada satu pertanyaan dok. Apakah olahraga yang berlebihan bisa menyebabkan jantung kolaps? Dr. Vito? Oh, oke. Baiklah, kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab yang berikutnya. Dari para jurnalis yang hadir di online, apakah ada? Kalau ada, boleh nyalakan kameranya? Kalau ada, boleh nyalakan kameranya? Kalau yang ingin bertanya? Oh, atau raise hand? Boleh raise hand? Silakan raise hand. Belum ada juga? Baik, kalau gitu saya langsung aja bertanya kepada salah satu sponsor andalan kita di pagi hari, yaitu Milogo Cycles dengan Pak Alim. Pak Alim, selamat pagi. Apa kabar Pak Alim? Baik. Ini banyak yang baru tahu nih, Milugo nih. Milugo sebenarnya asal muasal dari mana sih Pak Alim nih, kalau boleh tahu nih asal muasalnya tuh. Silakan Pak. Ya, Milugo ini produk lokal ya, produk lokal. Jadi pabriknya di Cikarang. Sebelumnya dia bikin aksesoris Kawasaki dan Honda. Nah, terus pas pandemi karena lagi sepi, akhirnya ketemu saya dan kita bikin sepeda. Wow. Nah, jadi terus kita bikin sepeda, kita geometrinya semua kita riset. Jadi kita tidak nembak tidak apalah gitu. Jadi benar-benar dihitung semua geometrinya sesuai dengan geometri orang Indonesia atau Asia? Jadi sebelumnya kan begitu pandemi kan banyak orang ke sepeda lipat. Iya. Terus langsung rame ke sepeda road bike. Nah, karena banyak yang road bike kan ke ibu-ibu kan susah nih cari ukurannya dan lain-lain. Akhirnya kita bikin sepeda mini velo. Kalau di Jepang itu laku sekali sepeda mini velo karena kecil dan seperti road bike ya, gampang dipakainya. Oke, terima kasih Pak Ali. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Ali penjelasannya singkat padat. Nah, dan kita juga ada perwakilan dari Unilever nih, Pak Dito. Nah, boleh dong kasih, saya mau bertanya. Aduh, jadi Mika nih yang bantuin saya. Aduh, Mika luar biasa banget ya kamu. Multifungsi banget loh. Pak Dito, tanggapannya dong, kontribusi Sariwangi terhadap Yayasan Jantung Indonesia dan kedua terhadap event ini. Iya, terima kasih. Saya rasa yang paling mendasar adalah kita Sariwangi ya, terutama dengan Yayasan Jantung Indonesia punya misi yang sama gitu, punya purpose yang sama, yaitu pengen mengkampanyekan tentang kesehatan jantung gitu. Yeah. Sama halnya dengan salah satu brand Unilever Sariwangi, kita pengen mengedukasi, salah satunya adalah minum teh rutin setiap hari yang membantu untuk kesehatan jantung. Wah, jadi matching banget ya Pak Ditonya. Sama. Cocok banget nih. Betul. Dan pertanyaan berikut dengan Pak Heri sekarang. Pak, sudah 2007 bekerja sama dengan YJI Pak. Sekarang YJI berinovasi lagi dengan heart rate bisa nyumbang dan bisa membantu. Tanggapan Bapak? Tentunya itu suatu inovasi yang bagus ya, dan bagi Omron adalah dari prinsip dari Omron adalah bagaimana berkontribusi ke masyarakat luas, itu dari Omron Principle. Jadi sesuai lah dengan misi dan visi Omron sebagai suatu produsen alat kesehatan global, terutama pengukur tekanan darah, ya, sehingga kita bisa meningkatkan prevensi untuk dari misi dari Omron adalah going for zero untuk kardiovaskular. Bagaimana kita menurunkan angka atau minimalisasi
angka kejadian kardiovaskular dan mungkin dan saya yakin salah satu caranya adalah dengan apa yang sudah kita bekerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia seperti Heart Bike dan event-event lainnya. Baik, terima kasih tanggapannya luar biasa. Dan satu lagi nih Pak Michael nih, ini orang muda tapi berinovasi sekali. Beliau adalah yang buat aplikasi gerak ini. Rekan-rekan, teman-teman semuanya, jadi luar biasa banget nih. Berkat aplikasi beliau, para peserta bisa melihat nih Pak Mike ya. Jadi kalau saya hari ini sudah goes dengan heart rate yang ideal, saya akan menyumbang berapa? Gitu. Nah, tanggapan dengan event sendiri, silakan dong Pak Mike. Ya sebenarnya sih dari gerak ketika awal kita berdiri itu sebenarnya udah mengusung moving with purpose ya gitu. Moving in purpose ya. Moving with purpose. Jadi kita selain berolahraga kita juga bisa sambil berdonasi gitu ibaratnya. Dari awal gerak itu berdiri kita juga udah mengusung kayak begitu. Terus kita ada tagline juga namanya stay active gitu. Stay active. Stay active, stay healthy gitu ibaratnya. Jadi dengan berolahraga kita juga saling dengan berolahraga dan sering aktif maka kamu akan menjadi lebih sehat, dan tentunya adalah dengan lebih sehat maka kamu juga bisa mendonasikan kilometermu atau ibaratnya itu keringatmu untuk orang-orang yang membutuhkan. Yes. Dari awal pun gerak juga udah mendukung event-event atau acara-acara seperti begini gitu. Oke, boleh tepuk tangan buat Pak Michael, Pak Dito dan Pak Henry, teman-teman dan Pak Alim. Satu lagi, ini dari tadi kita belum ngomong ini Ibu Mela. Daftarnya gimana dan harganya berapa? Kalau gitu saya mau balik nih ke, saya ngeliat Mika jadi, Mika terima kasih loh. Saya ingin balik lagi bertanya kepada Ibu Riana. Ibu Riana ini sekarang saatnya membocorkan berapa biaya pendaftarannya. Boleh tolong lagi, saya mau bicara dengan Ibu Riana. Ibu, halo. Boleh tolong diinformasikan Bu, cara daftar dan berapa sih Bu? Silakan Bu. Kalau untuk tiketnya itu murah banget ya, terjangkau banget. Itu mulai dari Rp150.000. Teman-teman udah bisa langsung dapetin tiket dan e-sertifikatnya gitu. Jadi ada 3 tiket sebenarnya, 150.000, 250.000 dan 350.000 gitu. Ibu Rani satu lagi sebelum kita akhiri acara dan kita melakukan kick off. Ibu, harapan beli-beli dari event Indonesian Heart Bike 2022. Harapannya supaya kegiatan ini bisa sejalan tadi ya dengan visi Blibli, di mana kita sebagai perusahaan teknologi ini kita punya mendukung gitu ya bentuk kegiatan seperti ini yang bisa menjadi dampak buat masyarakat dan sebagai satu solusi gaya hidup gitu, bisa berdampak positif buat komunitas masyarakat Indonesia gitu. Terima kasih Ibu Rania, salam semua buat tim Blibli, ada Mbak Feni juga di sana, ada Ibu Dewi juga, dan salam buat Ibu Tere juga ya, semoga lekas sembuh, cepat kembali beraktivitas. Baiklah Ibu Mela, ini saatnya kita akan ke depan, kita akan melakukan kick off, kita akan bersepeda sama-sama, dan kita akan resmikan officially sekarang. Kali kita akan officially, kita mengajak semua rekan-rekan media yang sudah hadir di sini, kita sama-sama ke depan untuk melakukan kick off Indonesia Heart Bike 2022. Bu Mela, ada mau ditambahkan? Ya, kita akan naik sepeda bersama tim sendiri dari Bu Cynthia, Pak Robert, Pak Indaryanto, dan tentu bintang kita. Mika Tambayong. Di depan sana, ngebut di depan sendirian. Jangan ngebut-ngebut ya Mik, jangan ngebut-ngebut. Akan terus lanjut selamanya. Amin. Bukan Amin. gara-gara mungkin Ibu Esti terakhir. Mungkin terakhir saya mau menambahkan dan mengingatkan lagi bahwa kegiatan berolahraga itu adalah aktivitas yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi kegiatan preventif itu sangat penting karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu kita sudah pergi ke dokter jantung, berarti itu sudah terlambat. Jadi sebaiknya cegah sebelum mengobati. Terima kasih. Nah, Mika dong, luar biasa. Anak-anak muda. By the way, terima kasih loh Mika udah bantuin saya. Sama, dengan senang hati. Buat teman-teman, seperti yang tadi Bu Esti juga udah bilang, aku juga selalu mengkampanyekan kenapa kita harus hidup sehat dimulai dari sedini mungkin. Karena ya itu lebih baik mencegah, teman-teman, kita nggak pernah
yang akan terjadi sama tubuh kita. Alangkah baiknya kalau kita sudah mulai menerapkan hidup baik, kita sudah mulai menerapkan hidup pola hidup yang lebih baik, lifestyle kita yang lebih sehat pastinya sesuai dengan tagline Yayasan Jantung Indonesia. Dan salah satu cara yang menurut aku juga menyenangkan gitu. Kalau buat aku sih olahraga tuh sangat menyenangkan ya, tapi mungkin buat kebanyakan teman-teman ada yang merasa olahraga tuh sesuatu yang terpaksa atau sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Tapi ada banyak cara untuk membuat olahraga tuh menjadi menyenangkan dan ini adalah salah satunya gitu. Jadi aku mau mengajak semuanya untuk mengikuti Indonesia Heart Bike 2022 karena udah pasti ini sehat, ini adalah sesuatu kegiatan dengan misi yang baik, ini juga pastinya sangat menyenangkan. Jadi tidak boleh dilewatkan teman-teman. Terima kasih Mika. Oke. Oh, ada pertanyaan. Mohon maaf para hadirin sekalian, ada yang mau bertanya. Ada rekan media nih. Ini ada pertanyaan dari detik.com ya. Untuk Mika Tambayong. Dalam sehari Mika berapa kali sih berolahraga? Terus olahraganya ngapain Mika? Dalam sehari olahraga banget. Wow, aku ambisius sekali. Terima kasih pertanyaannya. Aku biasanya olahraga, aku usahakan aku bisa olahraga 3-4 kali seminggu. Aku sangat rutin pilates. Aku pilates 2-3 kali seminggu. Sisanya aku kardio di rumah, either aku naik sepeda atau aku cuma jogging gitu. Pokoknya prinsip aku adalah sebisa mungkin setiap hari aku mengeluarkan lemak-lemak dan detox dan lain-lain dengan berolahraga. Karena kalau buat aku berolahraga bikin mood aku jadi bagus seharian. Jadi itu pasti aku lakukan setiap hari. That's the positive impact. Mood seharian jadi enak. Jadi enak. Itu dan penting. bonusnya badannya bagus. Nah, itu kan benar bonus. juga. Betul Benar juga. kan? Oke, pertanyaan berikutnya belum kelar Mika. Ada pertanyaan lagi. Boleh tampilin lagi pertanyaannya. Saya akan coba bantu Mika untuk bacakan. Silakan pertanyaannya. Selain olahraga, kira-kira buat menjaga agar jantung sehat ini apa sih, Mik? Mungkin makanan atau apa? Oke. Oh iya, udah pasti. Aku juga lumayan aku sangat picky sama apa yang aku masukkan ke dalam tubuh aku. Aku udah pasti tidak merokok, udah pasti itu aku nggak pernah sama sekali. Terus makanan juga aku sangat perhatikan karena menurutku itu harus balance ya. Kita nggak cukup buat olahraga aja, tapi makanan juga harus sangat diperhatikan gitu. Jadi apa yang kita masukkan dan apa yang kita keluarkan seimbang gitu. I see. Oke, baik, terima kasih Mika, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di Zoom. Kita akan melakukan photo opportunity. This is penting banget. Kita foto sama dulu. Saya kembali mengundang Pak Heri, Pak Dinto untuk ada di depan. Perwakilan semuanya, Pak Edi, Michael, Satria. Boleh kali Pak Satria ada di sini. Pak Satria malu-malu nih. Pak Sat, ayo dong, maju dong Pak Sat. Ayo Pak Sat. Pak Dito sebelah sini masih kosong. Pak Michael, boleh bagi-bagi mungkin. Pak Satria naik ke atas boleh Pak? Iya. Pak Edi agak rapat sedikit. Pak Heri nggak dapat. Oke, kalau. Oh, Pak Dito agak tengah dikit. Nah, oke. Oke, agak rata sedikit, maaf ya, agak miring. Nah, sip, tahan, hold like this. Oke. Oke, lihat kamera semuanya ke tengah. Tuh ada rekan-rekan media di sini yang hadir. Silakan langsung ambil foto. Oke. Oh, pegang. Oke. Ganti gaya. Oh, pakai heart nggak bisa dong, kan tangannya megang. Oh, gini sarangeo. Sarangeo. Ya benar kan? Ya, oke. Oke. Lagi, foto lagi. Siap. Sudah Dika. Pak Yandi di belakang sudah foto. Terima kasih udah datang, Pak. Gila, luar biasa supportnya. Dari detik.com juga terima kasih sudah hadir di sini. Oh, kita mau teriak sama-sama ya. Jadi teriakannya saya akan teriak Indonesia Heart Bike 2022. Bapak-bapak akan teriak sukses. Oh, salam jantung sehat. Oke, diralat langsung. Oke, Indonesia Heart Bike 2022. Oke, satu kali lagi. Oh, ada satu kali lagi. Satu kali lagi, Indonesia Heart Bike 2022. Baiklah, tepuk tangan. Itulah akhir dari acara di virtual di siang hari ini. Kita ke depan yuk sama-sama. Kita akan lakukan seremonial kecil dengan goes sama-sama.